saya lanjutkan bahwa kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan intelektual atau intellectual wisdom. Maka sekali lagi saya kurang respect dengan pendapat yang mengatakan bahwa akal perempuan itu rendah. Sesungguhnya kita diberikan posisi strategis yang sama dalam hal daya nalar. Mungkin yang berbeda adalah pada daya rasa, perasaan. Perempuan itu sering baper, sering bawa perasaan. Makanya perempuan susah dimarahi. Kalau dimarahi, dia biasanya keluar air matanya. Kenapa? Karena perempuan itu perasaannya halus. Maka Al-Quran menyebut perempuan dengan Anisa. Anisa itu artinya halus, lembut. Maka perempuan adalah makhluk halus. Perasaan rasanya itu dia halus. Jadi disinilah kecerdasan yang ketiga itu akan kita uji nanti dalam hal bagaimana dosen harus menulis pada ranah yang kedua. Tunggu episode. Yang keempat terakhir dalam kompetensi general ini adalah disebut dengan kompetensi emosionalitas. Kompetensi emosionalitas disebut dengan emotional quotient. Emotional quotient itu adalah level yang keempat dari kompetensi manusia. Yang dimensi emosionalitas itu adalah masuk dalam watawasau bis tawasau itu adalah kecerdasan kompetensi emosional, bahwa kita peka terhadap realitas empiris adalah bagian dari cara kerja akademik. Di dalam meneliti tesis, disertasi, skripsi, bahwa mahasiswa dosen itu harus memiliki kepekaan personal, kepekaan individual, kepekaan sosial, kepekaan virtual, kepekaan digital, kepekaan lokal, kepekaan global, kepekaan global, artificial. Untuk apa bisa berkompetensi? Bisa pastabikul khairat dalam dunia yang sangat digitalisasi, yang semua serba digital, semua serba virtual, yang memang kita harus ambil pada kepekaan kita dalam hati. Maka harus ada perubahan paradigmatik. Tidak cukup hanya baca kitab, baca kutub, tapi harus juga melek dengan dimensi IT, dimensi teknologi informasi. Maka ada sebuah statement bahwa paradigmatik kita adalah min qiraati kutub ila qiraati YouTube. Harus ada perubahan. Min qiraati kutub ila qiraati YouTube. Kan mahasiswa lebih banyak nonton YouTube daripada kutub, apalagi mau baca surat Yusuf, susah. Ini paradigmatik, fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka 4 kompetensi dasar utama di dalam mencapai sebuah kesempurnaan manusia harus ada pada 4 ranah utama. Kompetensi spiritual, sosial, intelektual, emosional. Itu general, gambaran umum tentang sebuah kompetensi. Selanjutnya, untuk mewujudkan keempat kompetensi utama itu harus ditopang oleh karakter-karakter yang baik bagi setiap kita. Mahasiswa, dosen harus memiliki karakter kreatif. Harus kreatif. Karena kreatif itu adalah penjelmaan kreasi Allah bagi diri kita. Logika berpikirnya adalah siapa saja yang kreatif dalam ranah apapun, maka dia sesungguhnya
sedang meminjam kreativitas Allah sebagai Khalik. Karena Khalik itu artinya apa? Pencipta. Allah Maha Creator. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai sangat kreatif menciptakan alam semesta. Maka di saat kita mengambil sikap kreatif itu sebenarnya sedang kita mengambil sikap Allah yang kreatif. Itu logika berpikir. Kan? Kita disebut apa oleh Allah SWT? Makhluk. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik kreator, ya. Makhluk yang diciptakan, berarti saat kita diciptakan, karena kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kreatif, maka kita harus mengambil kreativitas itu dengan berbagai dimensi kita. Sebab Allah sudah memberikan jaminan bahwa kreativitas itu adalah potensi yang melekat bagi diri jiwa manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakan hai Muhammad, semua manusia, kullu ahadin, yang tafsir, kullu ahadin, setiap orang, setiap individu, ya'malu ala syakilatihi, dia pasti berkreasi, berkarya, ya, berdedikasi sesuai dengan kompetensi dan skillnya. Syakilati itu bahasa Arab, kemudian diambil menjadi bahasa Inggris menjadi skill. Syakilah bahasa Arab artinya skill. Sama kayak kita orang sastra tidak sadar kalau kita juga bahasa Inggris. Mana buktinya kita bahasa Inggris? Wah mana? Oh itu apa? Bahasa Inggris kan? Dari apa? Dari kata apa? Oke. Tulisannya oke. Bacaannya apa? Kita juga bahasa Inggris. Al-Quran, Syakilah itu adalah skill, bakat, potensi. Bakat dan potensi itu harus diasah dengan jiwa kreatif. Mahasiswa harus kreatif. Ini kreatif download saja. Ya. Kreatif download saja. Download di Google. Semua tugas googling semua. Buat Google semua tugas. Begitu kita baca semuanya. Kalau saya, alhamdulillah tidak bisa dibohongi. Kalau misalnya semua makalah, semua jurnal, artikel itu ya kalau diambil di internet di Google ketahuan. Kenapa? Karena begitu masuk komputer saya itu sudah terdetek karena punya cek plagiarism otomatis kelihatan mana yang diambil dari internet semua. Jika dia terambil di internet merah semua. Nah, kalau sudah merah semua saya kasih nilai merah. Meskipun hanya satu halaman, satu lembar, tapi kreativitas, nalar, konstruktif mahasiswa, saya kasih nilai A. Meskipun hanya satu lembar, tapi dia punya nalar, kreativitas. Itu cara menghargai. Kalau hanya copy paste itu paste, ya anak SD juga bisa. Mahasiswa harus kreatif. Untuk mencapai sebuah paradigmatik kesempurnaan itu adalah jiwa kreatif. Bagaimana cara mengukur, cara menumbuhkan jiwa kreativitas ini? Saya alhamdulillah wa syukurillah setiap hari wajib menulis. Saya wajibkan diri saya pribadi untuk menulis setiap hari. Setiap hari wajib menulis meskipun hanya 2, 3, 4 paragraf sehari. Kalau 2, 3, 4 paragraf sehari kali 30 hari sudah 15 halaman lebih. Kalau sudah 15 halaman sudah 1 judul artikel sebulan. Nanti 1 bulan berikutnya saya godok untuk memperkaya dengan referensinya. Bulan berikutnya saya diskusi teman-teman, ya, meminta pendapat dan pandangan. Bulan kelima saya sudah kirim ke jurnal-jurnal terakreditasi. Bulan ke-6 sudah terbit. Begitu cara menunjukkan akreditasi. Sederhana, nggak perlu kita kan SKS. Sebelum
semester kebut semalam, semua pelajaran semalam aja. Kita mau menulis jurnal sim sama hafil nggak bisa. Coba ya, wajibkan diri menulis 3 paragraf saja tiap hari di kepala. Tiga paragraf saja. Kalau 3 paragraf sudah halaman kan? 3 paragraf 1 halaman saja. Kalau sudah 10 hari sudah 10 halaman. 30 hari sudah 30 halaman, sudah melebihi 1 juta. Makanya saya alhamdulillah cara menumbuhkan kreativitas itu tidak bulu-bulu, hanya kebiasaan dan kebiasaan. Hanya buku yang saya hadirkan itu selama ya lockdown ini saya bisa menghasilkan 6 buku karya ini. Selama lockdown selama 9 bulan ini 6 buku. Sengaja dia nggak mau publish karena waktunya mepet-mepet. Kalau dinilai karyanya sedikit nilainya. Kecuali kalau mau komersial, kalau mau dijual, jadi yang tidak mau menjual itu. Nanti karya-karya ini aja kan bisa download di Google dari Fahrul Razi, semua keluar karya ilmiahnya. Atau dari di web dia, web pribadi www.fahrulrazi.web.id. Semua karya ilmiahnya ada di situ. Karya pemikiran yang ada di sini. Longgo mau baca berbulan-bulan dari selesai. www.fahrulrazi.web.id. Itu longgo mau baca, mahasiswa mau baca, ada tugas apa saja cari di situ. Sudah saya tulis. Apalagi jadi tuan guru, dari mas saya, dari Pak Ustaz, dari penceramah, itu modal utama. Karena setiap hari saya memposting ceramah, fatwa Nabi, fatwa ulama, langsung sebut referensinya, pas titik dan alamatnya. Begitu cara mengisi kreativitas itu, ya, supaya ya, kreativitas itu lebih banyak. Kalau orang yang punya kreativitas tinggi, dia tidak akan pernah sepi, tidak disebut orang. Imam Ghazali berkali-kali kita sebut, padahal sudah meninggal 400 abad masih kita sebut. Kenapa? Karena masih meninggalkan kreativitas karya. Padahal dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan kreativitas. Allah bersumpah dengan menulis. Nur wal qalami wa ma yasturun. Perintah menulis sesungguhnya. Nur wal qalami wa ma yasturun. Nur. Kenapa Allah bersumpah dengan suara Nur? Dengan Nur. Coba Bapak Ibu mahasiswa cek dalam Al-Quran 99,99% suara bacaan Quran adalah suara Nur. Coba. Dari Alhamdulillah dari minasyaitonirrajim. Ada dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 10 suara Nur. Artinya begitu pentingnya sebuah kreativitas karya ilmiah yang akan didengungkan oleh siapapun. Maka Allah sambut dengan wal qalami wa ma yastur, dan demi pena dan apa yang ditulis oleh para penulis ini kreativitas. Ini Pak Ketua Sekolah Tinggi, beliau ada 2 kategori beliau. Pertama penulis, yang kedua penulis. Penulis penundangan maksudnya. Begitu mau nulis roa, buruk, hadiri, tangan, dia penulis. Dia orang yang paling sibuk di organisasi, tapi menulis tidak boleh berhenti. Dengan cara yang tadi, setiap hari mewajibkan diri, mewakafkan waktu menulis, meskipun hanya 3 paragraf. Continue istiqomah. Ya. Disiplin itu menjadi kata kunci. Sehingga saya kalau mau menerbitkan sebuah jurnal, tiap tahun itu minimal 2
jurnal terbit nasional bahkan internasional. Caranya seperti ini. Ini Bapak Ibu dosen yang wajib melakukan. Sekarang tidak bisa diusulkan jabungnya. Kenapa? Karena belum S2. Satu. Kedua, akreditasi kita belum naik menjadi A atau unggul karena dosen-dosen kita belum memiliki karya ilmiah yang dibaca komunitas akademik. Intinya di situ. Pengalaman di dalam kemunculan guru besar, pengalaman guru besar, pengalaman bukan profesor. Saya pada waktu mengusulkan guru besar, buku saya ada 7. Karya tulis artikel jurnal nasional ada 6, internasional 3. Tapi yang dinilai yang internasional. Yang nasional buku hanya pelengkap. Itu kenapa kalau cakupan zona akademik kita sesuai dengan zona. Kalau zona lokal, ini dibaca oleh lokal, komunitas lokal saja. Ya, peluang ulama saja yang baca. Kalau kita tulis lokal, ya, regional mungkin sudah ITB, nasional sudah nasional yang baca karena dunia kita. Kalau sudah internasional sudah komunitas dunia membaca dua pikiran kita sekecil apapun tulisan itu. Kalau kita sudah publikasikan secara internasional akan dibaca orang. Itu pentingnya menulis. Makanya nanti kalau tidak punya buku, tidak punya tulisan nanti tidak bisa jawab Pak malaikat ini dan Mama kita buka apa karya ilmiahnya? Tidak ada malaikat. Pantau turun si malaikat penjara karya ilmiah. Sebagai dosen wajib itu mutlak punya karya ilmiah seorang dosen. Lalu sama dosen tidak disebut dosen kalau tidak punya karya ilmiah. Itu syarat. Kenapa? Karena tridharma itu wajib berpenuhi. Jadi bagi kita kompetensi kreatif itu menjadi sesuatu yang penting. Mahasiswa juga harus kreatif ya, di dalam ya, menata bakat minat. Yang ambil jurusan harus kreatif memahami keilmuan pendidikan Indonesia anak usia ini. Yang mengambil program studi manajemen pendidikan Islam harus kreatif memahami ilmuwan di bidangnya. Karena kita semua tidak mungkin ahadun jami al-ulum, tidak mungkin seseorang menguasai semua ilmu pengetahuan. Maka perlu kita memahami sesuai dengan bidang peminatan kita masing-masing. Maka nanti kalau dokter kan ada dokter spesialis, ya, spesialis mata, anak, kandungan. Kenapa? Karena dia tambah kecil, ya, tambah fokus buat ya pengetahuan dia tambah detail dan tambah mendalam. Itu juga di dalam ranah karya ilmiah. Pertama itu kreatif. Yang kedua, bagi kita semua harus ada ya, sikap produktivitas. Sikap produktif itu adalah berangkat dari kreativitas. Bagaimana mau produktif kalau tidak kreatif? Bahwa orang yang produktif menulis, produktif membaca, produktif ya ceramah, produktif mengajar, produktif menyusun rangka-rangka keilmuan harus diawali dari jiwa kreatif tadi. Maka kreativitas, produktivitas itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Itu ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi itu. Oke, kita yang kembali sekolah tinggi ilmu tarbiyah Palapan Nusantara. Selesai? Sukses. Ini baru 15 menit sudah lupa ya saya. Bagaimana kalau saya jalur nih? Kreativitas, produktivitas. Produktif itu harus diimbangi dengan yang banyak membaca. Banyaklah membaca. Ikra, banyak membaca.
Dosen harus banyak membaca, mahasiswa lebih-lebih harus banyak membaca, baik membaca sesuai dengan kapasitas keilmuan atau membaca literatur yang sesuai dengan peminatan. Alhamdulillah wa syukurillah, jika seseorang sering membaca, maka dia tidak akan pernah kekurangan daya nalar, daya kreativitas. Saya selalu searching, mencari buku-buku terbaru, terbitan 2020, terbitan 2019. Nah, kalau ada buku terbaru, saya buku. Kalau ada di luar negeri, saya beli pakai dolar. Hanya begitu, cara kita memburu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap bulan, tahun pasti ada perubahan-perubahan teori, ada temuan-temuan baru. Maka terus kita buru ilmu. Dan tidak boleh berhenti. Betul kata kedua tadi. Manisdada ilman, siapa saja terus makin ilmu. Walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah ada potensi petunjuk pada dirinya. Lam yazdad minallahi illa hudan, bukan dia bertambah pada Allah dekat, tapi tambah jauh. Kenapa? Karena tidak diimbangi antara kecerdasan spiritualitas dengan kecerdasan intelektualitas ini. Imam Syafi'i mengatakan kullama zada ilmi izdada jahli. Acap kali ilmu saya bertambah, tambah bodoh saya ini, kata Imam Syafi'i. Jadi motivasi ini untuk meningkatkan daya produktivitas kita sebagai insan-insan. Jadi produktivitas. Yang ketiga yang perlu kita tingkatkan untuk mencapai sebuah kompetensi yang paripurna itu adalah harus memiliki sisi-sisi kreativitas, produktivitas, dan aktualitas. Aktualitas itu adalah kita mampu mengaktualkan secara empirik, secara nyata, tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi dengan tindakan harus aktual, baik aktual itu nyata, konkret. Itu resepnya. Kalau seandainya kita mau menulis khotbah kita, yang tiap kali kita baca khotbah di mimbar masjid, kalau kita menyusun itu mungkin berapa jilid jumlahnya. Kalau seandainya kita menyusun khotbah-khotbah yang kita sampaikan di setiap mimbar. Minggu malam misalnya, sejak beliau kalau saya kuliah menjadi khatib di masjid kita di Sembong ini, sudah hampir 30-an tahun lebih jadi khatib. Kalau disusun khotbahnya di kasa beliau berat susunan buku itu, maka harus menjadi sesuatu yang aktual. Setelah dia aktualitas nyata, baca orang baru bermanfaat, baru punya fungsi. Bapak Ibu dosen tidak akan mungkin naik angkat kreditnya jika tidak punya karya tulis yang dibaca. Tidak bisa mengatakan mana karya tulisnya, wah sampean baru bergerak. Tidak bisa, harus harus aktual, harus nyata. Maka di situ mahasiswa juga begitu, bisa menulis skrip, makalah harus dinyatakan, reportnya jelas, sumbernya jelas, referensinya jelas, analisisnya jelas, baru yang menjadi satu yang aktual. Maka untuk mencapai aktualitas itu harus ditopang dengan kreativitas, produktivitas, aktual. Baru dia mencapai sebuah hal yang paling urgen adalah akseptabilitas. Akseptabilitas artinya keberterimaan. Apakah karya kreativitas kita diterima oleh orang atau tidak? Kalau ditolak berarti ada yang miss, ada yang salah dari kreativitas, produktivitas, aktualitas kita. Disitulah perlunya evaluasi. Lalu mahasiswa yang ambil manajemen itu
pasti tahu rentetan-rentetan manajemen ini perlu ada evaluasi yang terpenting bagi kita. Mahasiswa harus memiliki sikap akseptabilitas, bisa diterima. Begitu alumni bisa diterima di tengah masyarakat, ijazah diterima oleh market, oleh massa. Untuk mengukur itu harus perlu saya kreativitas ini penting. Yang keempat dulu mendukung kompetensi harus diperkuat dengan cara apa? Untuk mencapai kreativitas, produktivitas, aktualitas dan aksesibilitas itu harus ditopang dengan aspek komunikatif. Mengkomunikasikan itu penting. Dosen, guru, mahasiswa harus memiliki sikap komunikatif. Tidak bisa diam, harus komunikasi. Komunikasi itu adalah ranah utama untuk menyampaikan kreativitas. Wama alaina illal kalam. Adalah kecuali menyampaikan itu adalah menyampaikan pesan, komunikasi. Nanti mahasiswa tidak bisa ujian skripsi pakai doa wirid, tapi harus disampaikan di hadapan tim penguji. Begitu Pak uji oleh dosen, langsung baca Rabbana fa'na bima harus dipertanggungjawabkan secara komunikasi. Apa yang memang menjadi kreatif, produktif, aksesibilitas kita di situ. Dosen harus kreatif dalam ranah komunikasi. Apalagi nanti pada waktu asesmen akreditasi, kalau diam-diam bacakan wirid dan nggak membagi. Harus komunikatif gitu. Kapolri harus komunikatif. Ketua harus komunikatif. Dosen semua komunikatif, mahasiswa semuanya komunikatif. Untuk apa? Menyuarakan kompetensi yang kita miliki. Ini penopang untuk sukses berkomunikasi. Kemudian yang kedua, penopang untuk mencapai kesuksesan tadi adalah harus ada persoalan yang disebut dengan dialogis. Tidak bisa sesuatu disampaikan secara monolog. Harus ada dialogis, harus ada sistem check and balance, harus ada think and give. Semua itu adalah potensi dialogis. Proses dengan mahasiswa adalah proses dialogis, proses diplomatis, menyampaikan pesan transfer pengetahuan kepada peserta didik. Itu adalah bagian dari aspek dialogis. Terakhir adalah sikap kita adalah sikap transformatif, berubah. Transformatif itu adalah perubahan bentuk, perubahan bentuk dari nilai C ke nilai A. Itu perubahan bentuk. Mahasiswa-mahasiswi yang punya nilai C harus berubah menjadi nilai A. Itu transformatif. Dosen yang tidak punya karya ilmiah itu namanya untransformatif, tidak punya perubahan. Maka berubah menjadi dosen-dosen yang kreatif produktif, itu namanya transformatif. Apalagi kita punya jurnal di sini baru Cinta 5. Kenapa Cinta 5? Karena kita dosen minus menulis. Nggak perlu 2-3-4 jurnal yang ada di sekolah tinggi ini. Meskipun sekolah kita berada di rural institution, kita berada di desa, tapi memiliki jurnal aplikasi jauh lebih berharga. Pengalaman yang di luar negeri. Universitas bersama tidak ada di kota, semuanya di hutan. University Amerika
Autan dan tiga kota. Tapi apa? Jurnal-jurnalnya itu sekaligus internasional. Di Jerman, ya, Göttingen University, di tengah sawah, tengah hutan, tapi dia menjadi referensi yang utama kajian-kajian ilmu sosial politik di dunia. Kenapa? Karena jurnalnya, karya-karya dosennya yang luar biasa. Tidak perlu ya, sistem palapa harus berubah ya, dari sistem offline menjadi sistem online, sistem manual menuju sistem digital virtual. Itu baru perubahan. Dosen-dosen semuanya, karya ilmiahnya semuanya bisa diakses oleh mahasiswanya kapan dan dimanapun. Masukkan semua di situ. Makanya nanti begitu ya visitor, ya asesor menilai, tinggal klik. Dr. Andes Najila Luman Bakti MH, klik namanya, keluar semua karya tulis, gimana ngajar, namanya apa, itu dan nilainya unggul. Yang materi MPD keluar semua. Kalau sudah sistem kita sistem yang onlineisasi. Meskipun kita sistem Palapa Nusantara berada di sini, tapi semua kita bergerak di ranah-ranah yang lebih luas. Saya coba ngecek Palapa Nusantara, vision pengunjungnya belum sampai 1000. Kalau tinggi sudah berapa? Artinya bahwa kita belum dikenal secara global. Kenapa? Karena karya-karya tulis ilmiah dosennya belum ada yang dibaca komunitas nasional dan global secara umum. Kreativitas mahasiswa belum banyak diunduh di dunia-dunia ya, media. Prestasi-prestasi mahasiswa masukkan video web khusus Sekolah Tinggi Palapa, nanti itu diakses, dibaca, dilihat. Itu poin untuk mencapai sebuah transformasi. Ini oleh-oleh yang kita ingin coba kembangkan ya di Sekolah Tinggi Ilmu ya Tarbiyah Palapa Nusantara. Tim-tim IT kita banyak di sini tinggal difungsikan tim IT kita. Ya, kurikulum kita semua dosen semua masuk di dalam satu ya blok khusus blok dosen. Kakak. Sehingga kapanpun dimanapun ya Palapa baca orang. Apalagi nanti kalau dengan sebab itu cepat alih status menjadi institut. Nah kalau institut punya karya ilmiah, dosennya udah banyak dokter, ada yang profesor, gampang menjadi universitas. Ini mimpi-mimpi besar ya, yang harus kita pikirkan dari sekarang. Mimpi-mimpi besar. Jangan hanya bergerak di sekolah tinggi tarbiyah, terlalu kecil sebetulnya. Dokter kita sudah banyak, profesor kita sudah ada dari sini. Tinggal kita bergerak, kita bersulah pada institut. Dengan cara apa? Kerja akademik, perkuat IT, perkuat jurnal, perkuat sumber daya mahasiswanya. Dosennya 90% S3, mumpung ada S3 di UIN Mataram, mumpung nanti saya bisa membimbing. Artinya kan peluangnya gampang untuk mencapai sekolah tinggi, untuk mencapai institusi. Kalau institut kan bisa mengembangkan jurusan-jurusan yang banyak, apalagi di universitas. Itu mimpi-mimpi transformatif kita untuk menuju kesuksesannya lebih besar. Saya kira itu poin-poin pikiran ya. Sudah 1 jam kita bicara dan selanjutnya jika ada hal yang perlu dipertanyakan, kita diskusikan. Jika tidak, kita tutup. Ya, kita berhangat-hangat ini adalah bagian dari cara menghilangkan corona. Justru corona takut kalau kita hangat-hangat ini. Makanya jangan ya takut berkeringat. Justru kita itu menghilangkan corona. Dingin-dingin di situ dia sebabnya. Ya, makanya tidak ada kipas angin di belakangnya. Ada ya, sengaja supaya corona itu hilang. Saya kira itu pikiran-pikiran pokok yang pribadi dia. Mudah-mudahan ada manfaat dan fungsinya bagi aktivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara.
Sebagai penyemangat, kita ulangi yel kita kembali. Sekolah tinggi ilmu terjaya Palapa Nusantara. Ya, Allahumma fi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.